Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5? Hari ini kita berjumpa kembali di awal tahun ajaran ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu tematik kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Bersama saya, Soef, di MI Islamiyah Pringlang 1, Kota Pekalongan. Mari kita bersama-sama mengawali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan pembelajaran pada hari ini akan berjalan dengan lancar sehingga anak-anak dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Pada pembelajaran pada hari ini kita akan masuk ke subtema 1, yaitu organ gerak hewan. Edo tidak ingin melewatkan waktu di hari libur. Sejumlah rencana sudah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Benny pun berjalan menuju ke kandang kelinci. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Mari kita baca bersama-sama bacaan di buku tema 1 halaman 3 sampai 4 yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Paragraf 4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang,
maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf 5. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ayo berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contoh, kita ambil paragraf 1 dulu. Paragraf 1, ide pokoknya berbunyi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya adalah, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Contoh berikutnya, paragraf 2, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kemudian kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf 3. Ide pokoknya adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kemudian kalimat pengembangnya adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Maksud kami aktif ya, berupa otot. Paragraf 4 dan 5 bunyinya sebagai berikut, dapat kalian baca. Cukup. Sekarang tugas, tentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf 4 dan 5 pada bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Ditulis di buku tugas, diberi nama, nomor absen, kemudian jawabannya yaitu paragraf 4, ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa, kemudian paragraf 5, ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.